Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fatah dari kelas 10 MIPA 2 absen 12. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi reptilia. Pengertian reptilia. Reptil atau binatang melata atau dalam bahasa Latin reptans artinya melata atau merayap adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya sehingga mereka dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Reptilia adalah tetrapoda dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka menghidupi setiap benua kecuali Antartika. Ciri-ciri umum reptilia. Yang pertama merupakan hewan vertebrata berdarah dingin atau poikiloterm. Yang kedua memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Yang ketiga tetrapoda, yaitu hewan yang memiliki 4 tungkai atau kaki kecuali ular. Yang keempat menghasilkan keturunan dengan cara bertelur atau ovipar. Penyu bertelur dan melahirkan atau disebut juga ovovivipar. Yang kelima bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang ketujuh jantung terdiri dari 4 ruang. Yang ke-8 pertahanan diri. Cara berkembang biak reptilia. Cara berkembang biak reptil diawali dengan proses perkawinan antara induk betina dan jantan. Kemudian induk betina akan bertelur dan telur akan menetas menjadi anak atau disebut juga ovipar. Struktur tubuh reptilia. Yang pertama, subfilum vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang. Semua hewan vertebrata juga sudah memiliki otak yang terlindung dalam kranium atau tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, ciri-ciri umum vertebrata. Tubuh simetris bilateral dengan pembagian tubuh atas kepala, leher, badan, dan ekor. Tetapi ada juga yang tak berleher dan tak berekor. Yang ketiga, kelompok ini juga memiliki endoskeleton atau rangka dalam dengan ruas tulang belakang sebagai kerangka penguat tubuh. Klasifikasi reptilia. Yang pertama, ordo Rhinchocephala. Ordo ini terdiri atas reptilia primitif dan merupakan reptilia tertua yang dikenal hingga sekarang. Yang kedua, ordo Chelonia. Tubuh pendek dan lebar dilindungi karapas dan plastron, tidak bergigi dan lidah tidak dapat dijulurkan. Contohnya penyu hijau dan kura-kura raksasa. Yang ketiga adalah ordo Crocodilia, berkulit tebal dan lidah pipih tak dapat dijulurkan. Di pangkal lidah terdapat lipatan transversal sebagai penutup taring sewaktu membuka mulut di air. Ordo ini tidak mempunyai kandung kemih, contohnya buaya Indonesia, buaya Amerika, dan buaya India. Yang keempat, ordo Squamata atau reptilia bersisik digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah Lacertilia atau Sauria, gigi melekat pada rahang, tidak dapat dijulurkan dan kelopak mata dapat dipejamkan. Contohnya adalah kadal, biawak, dan komodo. Yang kedua, Ophidia atau Serpentes. Pada umumnya tidak berkaki, lidah bercabang dua, dan dapat dijulurkan dengan keadaan mulut tertutup. Gigi melengkung ke dalam sebagai alat pencekraman mangsa. Kelenjar parotis ada yang menghasilkan racun dan keluar lewat lubang taring. Terdapat tulang kuadrat yang membuat bebas dari tulang kepala dan mandibula yang membuat bisa membuka mulut sebesar-besarnya. Indera penciuman yang tajam. Hanya memiliki satu paru-paru, yaitu paru-paru kiri. Contohnya ular raja itu adalah kelompok yang tak berbisa. Kobra dan ular pohon itu adalah kelompok ular yang berbisa. Ini adalah contoh-contoh hewan dari klasifikasi di atas. Peranan reptilia bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang kedua sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Yang ketiga, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia untuk bahan obat-obatan. Mungkin itu sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jika ada salah kata. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya bicarakan dan saya terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.